Halo pecinta film dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya untuk membahas sebuah film dengan judul I Am Legend. Berlatar di sebuah kota Los Angeles dengan menampilkan seorang bernama Robert Neville yang sedang mengendarai mobilnya bersama temannya Sam. Ketika sedang berkendara, Sam melihat sesuatu yang ternyata ada sekumpulan rusa berlarian memotong jalan mereka sehingga Neville pun terkejut. Dengan segera, ia mengejar kumpulan rusa itu dengan niat untuk dijadikan santapan. Diketahui bahwa kota tersebut sudah tidak berpenghuni yang diakibatkan oleh suatu virus yang tadinya dikembangkan untuk menjadi sebuah vaksin kanker, namun malah bermutasi sehingga berubah menjadi virus yang mematikan. Kembali pada Neville yang sudah turun dari mobilnya, ia pun segera memburu salah satu rusa yang terpisah dari kelompoknya. Ketika sedang mendap-endap, rusa itu pun diserang oleh seekor singa. Jam menunjukkan pukul 5:30 di mana ia segera mengurungkan niat perburuannya untuk segera kembali ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, memasak untuk makan malam dan memandikan Sam, alarm pun berbunyi. Tertanda bahwa ia harus segera menutup semua celah di rumahnya yang sudah dimodifikasi agar tidak dapat dimasuki oleh Darkseeker, sebutan untuk zombie di film ini. Setiap malam hari, ia dan Sam tidur di kamar mandi dengan memegang senapannya agar ketika rumahnya terbobol, ia dapat dengan sigap menghabisi para Darkseeker itu. Dalam ingatannya, kita akan dibawa kembali pada scene di mana kekacauan ini pertama kali terjadi. Diketahui bahwa Neville adalah seorang ilmuwan berpangkat kolonel yang mempunyai istri bernama Anna dan seorang anak bernama Merle. Ketika virus mulai menyebar, Neville segera menjemput Anna dan Merle untuk diungsikan ke rumah kerabatnya. Ketika sedang dalam perjalanan, mobil mereka pun diserang oleh Darkseeker dan Neville pun terbangun. Keesokan harinya, setelah melakukan rutinitas pagi, ia segera menuju basement untuk melihat hasil serum dengan nomor 391 yang telah diujikan pada hewan yang terinfeksi. Ketika membuka sebuah penutup, ternyata banyak hewan yang tidak mengalami perubahan dan malah membunuh inangnya. Tetapi ada satu hewan yang mengalami beberapa perubahan seperti penurunan agresivitas, pupil kembali normal, dan pigmen kulitnya sedikit kembali normal. Ia pun berencana untuk mengujikan serumnya kepada manusia yang telah menjadi Darkseeker dan berharap mereka menjadi manusia kembali. Setelah itu, ia bersama Sam pergi ke sebuah toko DVD, menyapa semua manekin yang ia temui dan memetik beberapa jagung di pinggiran kota. Sin pun berpindah ke sebuah pelabuhan di South Street, di mana ia akan selalu berada di sana ketika tengah hari. Melalui pengumuman radio yang selalu ia siarkan, ia berharap ada orang yang mendengarkan siaran tersebut dan menemuinya di sana. Ketika sedang bermain golf dari atas kapal, ia pun melihat ada seekor rusa di tengah kota dan segera mengikutinya. Rusa yang ia dan Sam kejar pun masuk ke sebuah gedung gelap di mana Sam lari mengejarnya. Neville segera mengejar Sam dengan sangat waspada kalau saja ada Darkseeker yang menyerangnya. Setelah mencari ke semua tempat dalam gedung itu, Neville akhirnya menemukan Sam sedang berada di bawah meja. Tapi tiba-tiba, salah satu Darkseeker pun menyerang Neville diikuti oleh Darkseeker lainnya. Dengan segera, ia berlari ke tempat di mana terlihat ada cahaya di sana, dan kemudian ia pun terjatuh bersama satu Darkseeker yang tadi hampir menggigitnya. Setelah kejadian itu, Neville pun segera membuat jebakan di pintu masuk gedung tadi dengan menjadikan darahnya sebagai umpan. Setelah mendapatkan salah satu Darkseeker, dengan segera Darkseeker lain yang diketahui sebagai pemimpinnya pun datang. Scene berpindah di dalam basement. Neville berniat untuk menyuntikkan serum tersebut kepada Darkseeker wanita yang ia tangkap tadi. Pada leher Darkseeker yang ia tangkap, terdapat sebuah tato kupu-kupu dan segera ia pun menyuntikkan serumnya. Tak berselang lama, Darkseeker itu menjadi sangat agresif. Setelah melihat monitor, ia langsung menyimpulkan bahwa serum 391 tersebut gagal dan langsung memindahkan Darkseeker tadi ke ruang kaca di sebelahnya. Saat membuat dokumentasi terkait percobaannya, ternyata Neville adalah seorang yang kebal terhadap virus tersebut jika penularannya hanya melalui udara. Karena itulah ia mengembangkan darahnya untuk dijadikan serum penyembuh pada Darkseeker. Scene berpindah kembali. Setelah Neville dan keluarganya di ujung kota, mereka segera berjalan menuju pelabuhan di mana tempat itu dijadikan sebagai pusat untuk melakukan evakuasi.
Setelah sampai di pos pemeriksaan, Neville dan Merle berhasil masuk tetapi tidak dengan Anna istrinya. Saat di-scan, terlihat Anna sudah tertular virusnya. Tapi Neville pun memerintahkan prajurit itu untuk memeriksanya kembali. Setelah diperiksa kembali, ternyata Anna tidak tertular dan bisa masuk untuk segera dievakuasi. Sesampainya di helipad, Anna dan Merle segera dibawa masuk helikopter oleh seorang prajurit, tapi tidak dengan Neville. Dia tetap berada di kota itu untuk menyelesaikan misinya membuat serum penawar. Ketika helikopter lepas landas, tiba-tiba kericuhan terjadi. Darkseeker merangsak masuk ke helipad yang ada di seberang pelabuhan, sehingga menyebabkan helikopter yang akan lepas landas menabrak ke heli yang Anna dan Merle tumpangi. Hari pun berganti. Ketika dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat seseorang berada di tengah jalan, namun ketika didekati ternyata itu adalah manekin yang ada di toko DVD sebelumnya. Neville tidak tahu siapa yang meletakkan itu di sana. Merasa frustasi dengan hal itu, ia pun menembaki manekin tersebut hingga terjatuh. Perlahan, ia pun mendekati manekin dan tiba-tiba ia menginjak jebakan seperti jebakan yang ia buat sebelumnya untuk membawa Darkseeker. Dan kemudian ia pun pingsan dengan keadaan tergantung. Ketika tersadar, waktu maghrib pun tiba. Dengan bersusah payah, ia melepaskan tali yang mengikatnya dengan pisau dan naas. Ketika sudah terlepas, pisau yang ia gunakan pun menancap di pahanya. Hari semakin gelap. Dari dalam lubang sebuah gedung, ia mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah ketua Darkseeker yang memegang beberapa ekor anjing untuk mengejarnya. Dengan bersusah payah, Neville meraih pistolnya dan segera menembak anjing yang melompat ke arahnya. Di sisi lain, Sam berjibaku dengan anjing lainnya ketika menyelamatkan Neville. Anjing yang terkena virus pun mati. Begitu juga dengan Sam yang akhirnya harus terkena gigitan. Dengan segera, Neville membawa Sam ke basementnya dan diberikan serum. Sam yang tidak bisa bertahan pun akhirnya harus mati menjadi Darkseeker dan dengan berat hati Neville harus membunuhnya. Keesokan harinya, ia kembali menuju toko DVD dan meracau kepada salah satu manekin di sana. Karena ia sangat terpukul dengan kematian Sam. Malam harinya, ia tidak langsung menuju rumah melainkan ke pelabuhan, di mana resiko diserang Darkseeker menjadi lebih besar. Ternyata, Neville sengaja melakukan itu untuk membunuh semua Darkseeker yang berada di kota ini. Dengan segera, ia memacu mobilnya untuk menabrakkan ke kerumunan Darkseeker. Ketegangan pun terjadi ketika ia harus terjebak dalam mobilnya yang terbalik. Ketika sedang diserang oleh Darkseeker, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan akhirnya Neville pun pingsan. Setelah tersadar, ternyata ia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Anna dan seorang anak laki-laki bernama Ethan. Anna pun menceritakan semuanya bagaimana ia dapat menyelamatkan Neville. Ternyata, ia mendengar pesan radio yang Neville sampaikan dan segera menuju ke pelabuhan. Anna pun kembali menjelaskan bahwa ia akan menuju tempat bernama Vermont di daerah pegunungan, karena di sana ada koloni yang tidak tertular virus. Neville pun frustasi mendengar penjelasan Anna karena ia yakin bahwa tidak ada lagi orang yang selamat di bumi ini. Setelah meredakan emosinya, Neville kembali menemui Anna untuk berbicara. Dalam perbincangannya, Anna kembali memutuskan untuk pergi menuju Vermont dengan mengajak Neville, namun ditolaknya. Neville memutuskan untuk tetap berada di sini karena penelitiannya belum selesai. Ia juga percaya bahwa serum yang ia buat akan berhasil menyembuhkan para Darkseeker sehingga kembali menjadi manusia. Ketika sedang mengobrol, ia pun teringat kembali pada Darkseeker wanita yang ia tangkap dan segera menuju ke basementnya untuk meletakkan banyak es batu di sekitar Darkseeker itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Anna kembali membujuk Neville untuk ikut bersamanya, tapi Neville bersikukuh bahwa koloni yang Anna maksud itu tidaklah ada. Saat sedang berselisih dengan Anna, terdengar suara riuh dari luar rumah Neville yang ternyata banyak Darkseeker menuju rumahnya. Karena pada saat pingsan itu, Anna membawa Neville pada saat malam hari. Ketika para Darkseeker itu mendekat, dengan segera Neville menyalakan jebakan yang ia buat dan ledakan pun terjadi. Akibat ledakan itu, sebagian plat baja pelindung di rumah Neville hancur, menyebabkan beberapa Darkseeker itu pun masuk ke rumahnya. Ketika memeriksa keadaan Anna dan Ethan di lantai atas, Neville pun diserang oleh Darkseeker. Tak tinggal diam, Neville melawannya dengan menggunakan senapan yang ia ambil dari tempat di sebelahnya. Setelah Darkseeker itu keluar, ia pun segera mencari Anna dan Ethan di setiap ruangan untuk mengetahui keadaan mereka.
Setelah bertemu, ketegangan pun kembali terjadi. Terlihat salah satu Darkseeker sedang melubangi atap di salah satu ruangan yang di bawahnya terdapat Anna dan Ethan sedang bersembunyi. Ethan yang mengerang ketakutan pun membuat Darkseeker tersebut segera mencarinya. Dan dengan segera, Neville mengambil pistol yang ada di atas meja untuk menembaknya. Atap yang tadi dilubangi ternyata menjadi jalan masuk untuk Darkseeker lain dan membuat mereka bersembunyi di lab yang berada di basement. Ketika Anna masuk ke ruangan kaca, ia melihat Darkseeker yang sebelumnya Neville tangkap ternyata hampir merubahnya kembali menjadi manusia. Neville yang melihatnya secara langsung pun sangat terkejut dibuatnya. Tapi tiba-tiba, pintu luar yang menjadi penghalang satu-satunya pun berhasil dibobol oleh para Darkseeker. Neville mencoba untuk berbicara kepada mereka bahwa ia bisa menyembuhkan para Darkseeker. Pemimpin Darkseeker itu segera menghantamkan kepalanya ke pintu kaca dan membuat pintu tersebut sedikit retak. Darkseeker itu terlihat membuat suatu pola di pintu kaca yang menyerupai kupu-kupu. Setelah memeriksa tubuh Darkseeker wanita, Neville menyadari bahwa para Darkseeker itu menyerangnya hanya untuk mengambil kembali Darkseeker wanita yang telah ia tangkap. Dengan wajah yakin, ia pun menyuruh Anna untuk membuka pintu kacanya dan segera mengeluarkan Darkseeker itu. Setelah berada di luar, Neville terlihat menyuntikkan serum lain kepada Darkseeker wanita itu hingga tersadar. Setelah tersadar, ketua Darkseeker itu segera menggendongnya dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, mereka bertiga bergegas pergi ke Vermont untuk bergabung bersama manusia lainnya yang selamat, dan film pun tamat.